Ya, ramai pemirsa kasus penganiayaan yang dialami oleh seorang dokter koas di Palembang, Sumatera Selatan yang ditengarai ini diawali karena adanya masalah terkait dengan pengaturan jadwal piket. Nah, kami akan ajak Anda pemirsa berbincang dengan Ibu Titis Rahmawati, pengacara atau kuasa hukum dari pelaku. Selamat malam, Assalamualaikum Bu Titis. Selamat malam, Mbak. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Titis, kami ingin tahu terlebih dahulu sebenarnya bagaimana kronologi atau peristiwa yang terjadi. Jadi begini, Mbak. Jadi klien kami ini ada dua ya, dari pelaku juga dari ibunya si Lady. Saya sebut Lady lah mahasiswa tersebut. Jadi Lady ini ada merasa bahwa ketidakadilan dalam pengaturan penjaga malam itu. Nah, jadi dia berusaha, sebenarnya dia tidak melapor kepada ibunya, cuman karena ibunya melihat dia kurang istirahat, terkesan stres, ibunya tanya kenapa kok jaga nggak libur-libur, akhirnya cerita dia. Nah, ibunya ngomong, siapa ketuanya, boleh nggak saya ngobrol gitu. Anaknya sih keberatan, nggak usah lah, ini bukan urusan, biarin aja gitu. Nah, tapi dengan tanpa sepengetahuan anaknya, si ibunya berinisiatif menemuilah si ketua koas tersebut dan akan berusaha ya menganggap bahwa ini sama anak-anak, mungkin komunikasi yang belum bisa tersambung. Jadi ibunya ini bermaksud untuk menyampaikan hal-hal yang mungkin macet komunikasi antara sesama anak-anak mereka seperti itu. Nah, ketika diajak bertemu, mungkin juga timingnya juga menurut saya juga kurang tepat. Mungkin mereka juga baru balik jaga, si ibu juga mungkin ada rasa keresahan karena melihat anaknya ini sedikit stres, jadi dibawalah ketemu ngobrol seperti itu. Rupanya pas bertemu itu respon dari yang mau ditemuin itu si rekan si koas itu tuh kurang seperti menghargai orang tua seperti itu. Akhirnya Memang seperti terjadilah apa, Bu, suatu yang disampaikan? debat-debat yang disampaikan sih lebih netral saja, bagaimana nih jaga ke depan, oke lah yang ke belakang yang sudah ada jadwal kita nggak usah masalahin lagi, tapi nanti yang ke depannya tolong jangan ibaratnya tidak adil gitu, karena menurutnya si anaknya ini harus sudah melakukan sekian kali jaga sementara yang ada di tempat lain kok tidak sejumlah itu, jadi merasa ada sesuatu yang ketidakadilan itu aja, itu yang dirasakan. Dan ibu itu bermaksud baik untuk mencairkan komunikasi seperti itu, cuman karena sudah mungkin si lelah juga mereka habis jaga seperti itu, jadi memang sebenarnya ini masalah sangat sederhana sekali, cuman kita juga menyayangkan sopir dari ibu ini yang klien kami ini, karena melihat seperti anak muda yang tidak ngomong tuh attitude-nya kurang tepat, atau mungkin karena capek lelah habis jaga. Jadi baik, ya Bu Titis, terprovokasi sopir itu secara spontan begitu. ya, apakah hal itulah kemudian yang menjadi dasar sehingga pelaku yang terekam dalam video ini yang laki-laki berbaju merah akhirnya kemudian langsung melakukan tindakan cukup keras seperti melakukan penganiayaan atau memukul korban ini, Bu? Iya, karena itu tadi terprovokasi tadi itu. Jadi kita juga sudah sampaikan karena itu kan di luar kendali klien kami lah, seperti di luar kendali si ibu itu. Jadi kami juga sudah mengajukan permohonan maaf kepada korban yang mungkin saat ini belum bisa kami temui, dan kami tadi udah datang ke rumah sakit, tapi mungkin ya kami paham itu lagi belum tepat saatnya. Ya sebenarnya persoalan ini memang sangat tidak dibenarkan lah begitu, menganiaya itu, tapi itu memang kami tidak bisa juga mengatakan kenapa sopir itu sampai begitu ininya, karena kan kita tidak berada di sana. Tapi setelah kami melihat
mengumpulkan data-data Bu dan juga Titis. melihat dari ya. Bu Titis, singkat Ya, saja Mbak. mungkin saat ini bagaimana status dari kedua pelaku, apakah sudah ditetapkan sebagai tersangka atau masih terperiksa karena melihat korban ini sudah melaporkan ke Polda? Untuk si pelaku sih kita sudah serahkan kepada Polda. Iya, sudah Oke. dilakukan pemeriksaan kan. Untuk tersangka kan karena dia baru melaporkan, jadi ada proses itu. Dan kita udah serahkan, bahkan sudah kita titipkan tadi kepada Polda. Udah ada berita acara penyerahannya. Oke, seperti baik. itu. Ya, baik. Terima kasih Bu Titis Rahmawati, kuasa hukum dari pelaku, bergabung bersama kami malam hari ini di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.